Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Fadri dengan NIM 211710301019 dengan dan rekan saya. Saya Delia Devita dengan NIM 211710301085. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bioetanol dari kulit nanas. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Etanol atau alkohol adalah nama suatu golongan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O. Bioetanol adalah sebuah terminologi untuk etanol yang dibuat dari proses alamiah. Dalam hal ini, bioetanol adalah etanol yang dibuat dari bahan baku nabati. Salah satunya bioetanol dari kulit nanas. Bioetanol berwujud cairan tidak berwarna yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, sebagai pengganti bahan bakar fosil yang sudah semakin menipis ketersediaannya. Bioetanol dapat dijadikan sebagai pengganti minyak tanah yang dapat digunakan untuk bahan bakar. Yang kedua ada bakteri Clostridium acetobutylicum. Bakteri Clostridium acetobutylicum adalah bakteri Bacillus gram positif. Bakteri ini dapat ditemukan di tanah dengan jumlah yang berbeda-beda di setiap lingkungannya. Bakteri tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bakteri mesofil dengan suhu optimal 10 hingga 65 derajat Celcius. Bakteri ini dapat memetabolisme karbohidrat dan mampu menghasilkan aseton, etanol, dan butanol melalui proses fermentasi. Syarat reaksi ini yaitu: yang pertama, Clostridium acetobutylicum berada di suhu 30 hingga 60 derajat Celcius. Yang kedua, kulit nanas harus dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mekanisme reaksi pembuatan bioetanol dari kulit nanas yaitu yang pertama, pembuatan kurva standar glukosa. Kurva ini menyatakan hubungan antara absorbensi dengan konsentrasi glukosa. Dengan kurva ini, larutan yang mengandung gula atau gula reduksi dapat diketahui konsentrasinya dengan menggunakan spektrofotometer sinar tampak. Yang kedua yaitu penyiapan bahan baku atau substrat. Bahan baku yang digunakan itu kulit nanas. Untuk menjaga kebersihan kulit nanas, maka sebelumnya itu dicuci menggunakan air mengalir. Selain itu, agar kulit nanas tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme yang menyebabkan asam pada kulit nanas, maka dijaga pada kondisi tetap dingin. Kulit nanas dibentuk menjadi partikel halus dengan cara di blender membentuk slurry dengan perbandingan kulit nanas dan aqueous yaitu 1:2. Kulit nanas di blender hingga menghasilkan slurry sebanyak 1,5 liter. Kemudian substrat kulit nanas yang telah menjadi slurry kemudian dimasukkan ke fermentor. Yang ketiga yaitu persiapan inokulum. Inokulum dibuat sesuai variabel yaitu 10%, 12%, 14%, dan 16%. Tambahkan nutrisi urea NH2 2CO sebanyak 0,6 gram per liter, KH2PO4 sebanyak 0,1 gram per liter, MgSO4 7H2O sebanyak 0,05 gram per liter. Stok bakteri Clostridium acetobutylicum dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berisi media tumbuh yang telah disterilisasi pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit dan kemudian Erlenmeyer di-shake selama 24 jam pada kecepatan 150 rpm. Setelah 24 jam dilakukan uji OD atau optical density. Keempat yaitu persiapan medium fermentasi. Medium fermentasi ditambahkan nutrisi yaitu KH2PO4 sebanyak 0,1 gram per liter, MgSO4 7H2O sebanyak 0,01 gram per liter, dan NH2 2CO sebanyak 0,6 gram per liter. Lalu diaduk hingga merata atau homogen. Selanjutnya, medium fermentasi disterilkan dalam autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu dinginkan sampai suhu kamar. Proses fermentasi dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah inokulum ke dalam media fermentasi dengan komposisi 10%, 12%, 14%, dan 16%.
Fermentasi dilakukan pada suhu kamar. Waktu fermentasi divariasikan pada 2, 4, 6, 8, dan 10 hari untuk mengamati pengaruh waktu fermentasi terhadap bioetanol yang dihasilkan. Kondisi terbaik dari fermentasi kulit nanas ini adalah pada variabel konsentrasi inokulum 14% dan waktu fermentasi 8 hari. Nilai tambah dari produk ini yaitu merubah kulit nanas yang awalnya tidak berguna menjadi bioetanol yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu menambah nilai jual kulit nanas. Yang ketiga, mengurangi pemanfaatan sumber daya alam yang sukar untuk diperbarui. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.